Itu Nea Neo, tak kasih label Nea Neo. Dan saya kan pada itu masih kerja jadi herder, biar wis hancur semua. Income-nya cuma 60.000 sehari. Itu omsetnya. Kita masih kecil, kita pakai terpal kata kaki 5 ya. Belum tahu hasilnya, udah nggak pulsa sewa dulu. Oke. Karena kita berangkatnya juga dari nol, sangat-sangat nol, bukan nol kalau malah saya bilang. Ya berangkatnya kita dari main. Kan ada duit ke paling tersen. Ini kursinya sama meja. Nggak punya uang saya berangkat. Nggak ya terpal, kita ada gerobak. Cerita awalnya muncul nama Nea Neo. Nea Neo itu gini, anak saya namanya Nea, panggilannya Nea. Cewek, Lady Nea Welrin Rizal, panggilannya Nea. Terus di rumah tetangga itu kan apa lek ngomong ku bahasane Nea Neo iki. Nyeluk Nea iku memanggil Nea itu Nea Neo. Kayak plesetane olok, yes kayak dilokno lah ngono. Maksudnya iki bahasa apa ya? Pokoke wong senengan kan wis wong akrab ngono kan ya nyeluk jenenge kok. Ngono kan mesti ana ditambah-tambahi. Ya. Nea Neo. Nea Neo. Ya, terus awalnya kan aku peternak burung kenari. Sebelum ono kafe. Oke. Saya peternak burung kenari. Terus akhirnya saya bikin identitas peternakan saya. Itu ring. Identitas peternakan itu ada ring untuk burung kenari. Itu Nea Neo. Tak kasih label Nea Neo. Ya terinspirasi teko tonggo-tonggo ngilok nganu nyeluk anakku iku mang, plesetno jenenge anakku iku mang. Di situ sudah peternakan kenari saya juga sudah naik. Maksudnya ya wis dikenal banyak orang. Alhamdulillah dikenal banyak orang dengan kualitasnya. Akhirnya muncul Nea Neo kan sudah naik sebenarnya, tapi di level luar daerah. Kebanyakan luar daerah. Terus mengenal Nea Neo, ring Nea Neo, burung kenari, ring Nea Neo itu dikenal banyak orang. Dan saya kan pada itu masih kerja jadi herder, satpam, security di PLTA Selorjo. Ya. Saya mulainya dari security. Istri saya jualan, bingung, nganggur gak enak, jualan. Pertama hanya martabak sama terang bulan. Itu posisi ndi, Mas? Di pojok itu, di yang Nea Neo awal. Sebelah sate-sate itu ya. Yang sebelah sana lagi. Pelek Nea Neo awal itu. Nea Neo awal itu. Pertama istri jualan martabak sama terang bulan. Oke. Terus sama es teler itu yang itu. Itu bisa menggunakan nama Nea Neo. Belum, pertamanya belum, cuma martabak sama terang bulannya belum, masih era martabak gitu. Era itu sebenarnya kan singkatan nama saya. Era Elson Rizal Abidin. Nah, era martabak gitu kan, era martabak dan terang bulan. Akhirnya saya gini, 2014 waktu gunung meletus. Ya. Biar wis hancur semua kan. Karena semua tempat perlu renovasi. Hancur semua, kita hancur, saya resign. Ya. Saya resign kerja juga. Bantu. Akhirnya kita bangkit lagi lah. Semuanya habis semua, saya juga nggak bekerja. Pada waktu istri saya pertama kali jualan, saya lihat income-nya cuma 60.000 sehari.
paling Pertama kali banyak cekel martabak iya, ya. paling banyak 100.000 itu omsetnya. Terus keuntungannya yang dapat diperoleh tapak iku mana? Ya belum ada. 100.000 iku modalnya mungkin nggak balik atau Ya wis seperti apa? ya wis mubeng tok. Oke. Ini mek badi melok ngedemili lah wis. Kita Seperti itu awal-awalnya. Itu tahun berapa Mas? 2013 itu sebelum gunung meletus itu kan. Terus kena gunung meletus itu hancur semua. Saya resign, saya ikut kerja, itu pun masih sepi kan akhirnya. Masih sepi, akhirnya inovasi diberdirikan lagi. Itu ukurannya cuma 5 meter musuh 3 meter aja. Pun pakai terpal. Seperti ya pedagang kaki lima kita dulu. Iya soalnya zaman itu aku setiap kali seliwer nang Selorjo aku ngerti kayak kono ono stand seperti itu ngerti. Ya, itu yes kita pedagang kaki lima ya. Yes dari terpal itu. Hutan ya ketampesan ya hutanan. Panas ya kepanasan ya sumuk kan. Ya. Akhirnya habis kena Gunung Kelut itu kita bikin lagi tetap dengan ukuran yang sama, cuma kita ada bantuan asbes gelombang itu. Untuk tempatnya itu sampai waktu ndok lor itu ya. Ya. Iku nyewa apa ngene sampean iki? Yang pertama kita dipinjamin. Awalnya yang pertama kali itu saya mau nyewa sama yang punya itu Pak Guguk almarhum. Beliau sangat membantu saya pada waktu itu. Saya bilang saya mau sewa, udah pakai dulu aja. Karena kita masih kecil, kita pakai terpal gitu. Pedagang kaki lima. Ya. Belum tahu hasilnya, udah nggak usah sewa dulu. Oke. Alhamdulillah dengan sekelilingi dengan orang-orang yang baik. Saya berusaha untuk berbaik juga, untuk sesama gitu. Akhirnya kena habis Gunung Kelut itu kita bangun lagi dengan ukurannya sama. Dengan ukurannya sama. Kita belum dikasih kontrak. Maksudnya kita masih dipinjamin aja pada waktu tempat itu. Saya bangun, udah mulai kan. Dari situ saya nungguin istri saya, bantu itu nungguin lah. Saya nggak bisa apa-apa. Apa yang dikerjakan paling bantu angkat apalah ya seperti itu. Saya mikir di situ kok sepi gitu kan. Hasilnya sangat minim. Ini kalau saya udah nggak kerja, ini kalau nggak ditingkatkan ya mau gimana kita nanti kan. Saya baca potensinya di sini kan belum ada. Nah, itu juga masuk pertanyaan saya Mas kan gini. Liyane yo secara konsep ngantangku kafe pertama loh. Kafe pertama. Iku aku wis mindsetku di situ. Setiap kali kafe ya liyane yo. Dan ngantangku satu-satunya kafe sing pertama kali. Ya. Sing apa? Ya sing bernuansa seperti ini. Ya. Maksudnya mesti semua tahu wis. Gini arek nom ngumpul nyaman, gini wong-wong keluarga nyaman dan lain sebagainya. Dan konsep itu kok bisa sama temukan itu loh pertanyaannya. Ya memang semuanya dari awal, dari pengalaman juga sih. Karena kita berangkatnya juga dari nol. Sangat-sangat nol, bukan nol kalau malah saya bilang. Ya berangkatnya kita dari minus. Karena punya hutang. Ya mari Gunung Kelut itu. Ya, dari minus ya. Akhirnya udah kita jalan-jalan, aku terus buka. Mulai inovasi lagi yang bangun baru, yang dari Gunung Kelut meletus kita bangun baru. Saya bikin Neaneo, itu muncul Neaneo. Neaneo es teler. Kita punya andalan minuman es teler. Istri saya bikin es teler, saya nyoba, saya minum, rasanya masuk. Nah, ini buat andalan. Karena saya biasa kalau di kota Malang dulu itu sering nongkrong di es teler 77 pada waktu saya sekolah. Dan ini rasanya kok mirip-mirip dan sangat masuk lah, saya bilang gitu. Enak ini, mirip, udah sama seperti yang di Malang sana. Jadi saya buat andalan. Akhirnya saya muncul di peternakan burung kenari saya Neaneo bisa booming di luar. Ini juga saya bikin Neaneo juga akhirnya. Neaneo es teler. Berarti merubah nama yang awal tadi, sing era tadi. Iya, tak tutup.
tutup Neo Esteller udah. Berarti pertama Neo Esteller toh ya? Ya, Neo Esteller. Bukan belum kafe, Belum kafe. Nah, itu Neo Esteller kita jualan bakso bakar. Ya yang ringan-ringan ya. Aku sing mulai eling sing bakso iku. Dari awal ya itu kita cari yang lain kan. Yang di Malang sudah booming, di sini nggak ada sama sekali. Kita bikin bakso bakar Neo Esteller, bakso bakar, nanti Esteller sama es buah, bakso bakar, martabak, terang bulan masih tetap. Tapi sudah nggak banyak kan gitu. Dari situ kok nggak begitu jalan masih gitu kan. Tetap bulat aja. Masih bulat-bulat aja. Karena orang di sini minum tuh harganya kok mahal. Harga 5.000 itu mahal. Waktu itu tuh sepertinya sudah, karena rata-rata es campur apa sini masih 3.000, 2.500. Kita bikin 5.000. Tapi begitu orang merasakan ya kembali lagi kan gitu. Ternyata samalah sesuai dengan harganya. Nah, saya mikir gimana caranya ini rame. Terus saya jualan tahu petis. Di situ di depan nih saya bikin pakai plastik udah kecil gitu aja nempel. Nah ini chef saya ini yang merintis dari nol, dari istri saya. Ini partner saya ini dari nol sampai alhamdulillah sekarang ya, semoga aja sampai amin memisahkan ya. Dari situ saya mikir lagi, saya cari kerja kan, maksudnya ya cari kerja untuk kesibukan saya, karena ini sudah di belakang ngurusi martabak, terang bulan, bakso bakar sama Esteller. Saya mau bantu yang gimana, jualan gorengan aja lah, bikin tahu petis. Karena dulu saya waktu masih sekolah itu ya masih sudah jualan juga sih, cuma waktu puasa aja pernah jualan seperti itu, gorengan-gorengan. Ya wis, saya jualan. Muncul lagi idenya dari tahu petis itu, mulai ada orang datang, tapi kan cuma datang bungkus. Tambah menu lagi, tahu crispy, mulai ada orang lagi. Terus kita bikin tela-tela, itu boomingnya di situ. Awalnya dari tela-tela, Neo besar dari tela-tela. Terus waktu itu penikmat tela-tela itu remaja semua. Iku ya, pertamanya remaja ya, kita bikin tela-tela, orang mulai suka, dan itu mulai cepet. Kita boomingnya tela-tela itu cepet. Berarti proses sampai teko bakso dan sebagainya itu sih income-nya sih masih belum stabil. Dari tela-tela itu awalnya kita cuma berapa kilo, 2-3 kilo, terus kita coba, terus permintaan terus rame sampai antri panjang-panjang gitu kan. Gorengnya dari awal buka sampai tutup udah saya nggak berhenti goreng. Tela-tela itu sangat booming pada waktu itu, sampai orang udah ya tela-tela itu menu khas gitu. Tapi itu tetap belum kafe ya? Belum kafe, masih belum kafe. Begitu rame kan, orang udah rame antri. Pada waktu sudah mulai, saya mikir mulai kan gimana caranya supaya orang kan pengen nongkrong. Tak kasih nongkrong mana ya, padahal itu nggak ada tempat, kita cuma ada 3 meja. 3 meja aja, yang di dalam ya cuma uyel-uyelan. Ya kita mikir, dikasih wifi ini. Karena apa saya mikirnya, pada waktu itu HP Cina yang baru masuk, Android Cina itu kan booming pada waktu itu. Orang sudah mulai banyak yang punya karena dengan harga yang sangat terjangkau. Evercross yang jenis-jenis itu kan murah-murah kan ya. Dari jenis-jenis itu murah-murah. Orang sudah mulai booming ini. Orang-orang sudah mulai Android, dan
sudah mengenal Android karena harga terjangkau dan semua orang pasti sudah punya. Saya mikir ini butuh wifi berarti orang-orang di sini. Oke lah, saya kasih wifi. Nah, mulai ada ya cuma pertama ya cuma teman-teman, ada orang-orang anak-anak sekitar sini aja. Pelanggan saya 1, 2, 3 itu aja sampai malam nongkrong. Wah, ini perlu meja dan kursi juga ini, saya akhirnya kan mikir. Saya berangkat ke Pak Majuri di Ngantang. Saya nggak punya uang itu. Saya cuma pegang 100.000. Kan apa ya, Mar? Saya pesen kursi. Ini ya, ini kursinya. Kan duit kok wani pesen. Ini kursinya sama meja. Nggak punya uang, saya benar. Saya tanya, Pak, bikinkan kursi yang paling murah. Modelnya tak kasih gambar gini aja lah, simpel-simpel yang bikinku yang paling murah tapi kuat lah. Kayak dilunggui gak gampang cuklek. Sama mejanya ukurannya sekian, kecil aja. Pokoknya butuhnya saya yang paling murah. Berapa harganya? Pada itu ini kursi 35.000. Satu kursi. Mejanya 70.000. Oke Pak, saya bikinin meja 10. Meja 5. Meja 5 sama kursinya 10. Kan Jadi satu. tapi pesen 5. Tapi meja itu 1, kursi 2. Meja 1, kursi 2. Sampean gak ini sing soante Pak, wis sak sempat-sempate sampean. Karena kan itu. Tak kasih uang 100.000. Sak ya. Karena saya tahu tempatnya itu, karena yang bikin rombong saya yang pertama kali ya di situ. Saya bikin rombong untuk jualan martabak. Itu pun harga murah, cuma 350. Nah, saya ke situ lagi karena harganya sangat terjangkau di situ. Recommended lah di situ. Harga dan kualitasnya sangat bagus. Akhirnya saya datang lagi ke sana 1 minggu. Tak lihat masih belum jadi. Ya, alhamdulillah. Ya. Belum jadi, alhamdulillah. Saya datang tak kasih tambahi lagi uangnya dikit. Titip Mas. Tak titip. Sampai sewante nggak arep wis, ngarep ngumpulno duit aku. Ya. Begitu selesai udah tinggal bayar cuma 150.000 udah. Yang terakhir. Pelunasan 150.000, barang selesai saya bawa pulang. Berapa minggu, berapa bulan itu? Hampir 1 bulan ya. 1 bulanan. Itu berarti ya teko tela-tela. Dari tela-tela. Semuanya dari tela-tela. Pokoknya memang dari tela-tela. Saya kasih tempat nongkrong, saya taruh di depan itu. Kalau hujan, ya bawa lari masuk. Berarti konsep kafe Nianeo itu nggak spontan sampai mikir aku tuh kating nggak kafe ini nggak. Berproses ya. Berproses. Terus aku lek gini, takut nang sampean. Lek saiki kan wis jenenge wis kafe Nianeo. Terus sebelum itu iso diarani apa? Mang sampean ngomong pedagang kaki 5. Ya. Kan apa bisa disebut seperti itu waktu itu? Bisa, karena ya terpal, kita ada gerobaknya. Ya memang pedagang kaki 5. Iya, ya ada gerobak, itu. Ada rombong. Ada gerobaknya, ada rombong, cuma kita kasih terpal gitu aja udah. Kita jualan.